Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam mata kuliah Kepramukaan 1. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik, saudara-saudara sekalian yang Anda cintai, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan seperti biasa dan bisa bertatap muka ya dalam mata kuliah yang diampu oleh Yang. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas dengan materi pramuka siaga. Nah, apa yang dimaksud dengan pramuka siaga? Pramuka siaga masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu saat rakyat Indonesia mensiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Jadi, saudara sekalian, siaga itu apa? Masa menyiagakan berdirinya Budi Utomo, yaitu tahun 1908. Diingatkan ya, jadi siaga itu masa menyiagakan. Pertama kali menciptakannya, pertama kali ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, yaitu tahun 1908. Saudara-saudara sekalian, umur daripada pramuka siaga yaitu 7-10 tahun. 7-10 tahun biasanya berada di kelas bawah, yaitu di Satuan Pendidikan SD atau MI, yaitu 7-10 tahun yaitu berada di kelas 1 sampai kelas 4 SD. Ya. Yang berikutnya saudara sekalian, satuan terkecil. Satuan terkecil daripada pramuka siaga yaitu barung. Nah, kalau kita yaitu kelompok. Barung beranggotakan 6-8 orang pramuka siaga. Nah, barung ini dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Jadi sekali lagi, satuan terkecil atau kelompoknya terkecil yaitu namanya barung, beranggotakan 6-8 orang. Yang berikutnya saudara sekalian, satuan terbesarnya yaitu pramuka siaga yaitu perindukan. Perindukan berjumlah 32 orang. Nah, dalam 32 orang, satuan putra dan putrinya terpisah. Ya, jadi sekali lagi pramuka siaga ini jangan lupa masa menyiagakan kemerdekaan yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Umurnya yaitu 7-10 tahun, berada di kelas 1 sampai kelas 4 SD. Satuan terkecilnya berjumlah, satuan terkecil daripada barung siaga yaitu barung, berjumlah 6-8. Nah, biasanya barung ini kita ngambil warna karena ini biasanya cocok untuk umur 7-10 tahun. Barung kuning, hijau, biru dan sebagainya. Dan satuan terbesarnya yaitu perindukan dengan jumlahnya 32 orang. Saudara sekalian, tingkat dan kegiatan pramuka siaga. Yang pertama, tingkat pramuka siaga yaitu tingkatan SKU. Apa itu SKU? Syarat kecakapan umum. Dalam syarat kecakapan umum yang diperoleh oleh pramuka siaga yaitu pramuka mula, pramuka bantu, dan pramuka tata. Ini biasanya disimpan di tangan lengan sebelah kiri, yaitu mula, bantu, dan tata. Yang berikutnya saudara sekalian, tingkatan SKU, TKU, yaitu tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum pramuka siaga yaitu segitiga hijau. Ini disimpannya yaitu di lengan sebelah kanan. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya yaitu pertemuan. Nah, di dalam pertemuan pramuka siaga yaitu ada pesta siaga. Pesta siaga biasanya yaitu perkumpulan. Perkumpulan semuanya dari mulai siaga mula, bantu, dan tata. Ini seperti penjelajahan. Tetapi materi yang disampaikan dalam pesta siaga pramuka siaga itu yaitu biasanya tentang halang rintang tapi yang sederhana atau game yang paling utama. Yang berikutnya yaitu pertemuan pramuka siaga yaitu perkemahan setengah hari. Nah, perkemahan setengah hari yaitu misalkan berangkat jam 7, pulang jam 12. Ini biasanya seperti biasa menggunakan tenda, mendirikan tenda atau memasak dan sebagainya.
Yang berikutnya saudara sekalian yaitu tentang warna. Warna dasar yang digunakan oleh pramuka siaga yaitu warna hijau. Jadi saudara sekalian, kalau misalkan warna, kenapa ini hijau, yaitu masuk kepada golongan pramuka siaga. Nah, saudara sekalian, tingkat dan kegiatan pramuka siaga, khususnya kegiatan pramuka siaga, peran pembina pramuka yaitu biasanya yaitu di SD, yaitu 80% oleh pembina dan 20% kreativitas pramuka siaga atau peserta didik pramuka siaga. Dalam pramuka siaga ini biasanya berlambangkan S. Jadi kalau misalnya S yaitu pramuka siaga. Saudara sekalian, berikutnya kode kehormatan pramuka siaga. Kode itu apa? Kode itu syarat ya, syarat kehormatan pramuka siaga. Kode kehormatan pramuka siaga yaitu ada 2. Yang pertama ada janji yaitu dwi dharma, ada moral. Jadi sekali lagi, pramuka siaga itu ada janji namanya dwi dharma dan moral dwi satya. Nah, jadi maaf terbalik ya, dwi satya janji, dwi dharma moral. Ulangi ya, dwi satya janji dan dwi dharma moral. Contoh, janji daripada pramuka siaga yaitu dwi satya. Demi kehormatanku, aku berjanji, ini janji, akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga. Setiap hari akan berbuat kebaikan. Janji pramuka siaga yaitu dwi satya, yang pertama janjinya itu menjalankan kewajiban terhadap Tuhan. Yaitu apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Minimal pramuka siaga bisa melaksanakan sholat yang paling utama. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang paling utama buat peserta didik atau pramuka siaga yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang berikutnya, menurut aturan keluarga, patuh kepada orang tua, kepada ibu dan bapak. Dan yang terakhir, setiap hari berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan minimal buat diri sendiri dan orang lain. Itu janji daripada kode kehormatan pramuka siaga. Yang berikutnya, kode kehormatan pramuka siaga yaitu dwi dharma, yaitu moral. Yang pertama, siaga patuh pada ayah dan ibunya. Siaga berani dan tidak putus asa. Maksudnya bahwa siaga itu harus patuh di dalam keluarga yaitu kepada ayah dan ibunya. Yang kedua, harus berani kepada diri sendiri, berani bertanggung jawab dan berani disiplin. Dan tidak boleh putus asa. Inilah kode kehormatan pramuka siaga. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya petugas upacara pramuka siaga. Petugas upacara pramuka siaga yang pertama yaitu Ketua Barung. Ketua Barung fungsinya yaitu sebagai pemimpin petugas upacara dalam upacara pramuka siaga. Yang kedua, saudara sekalian, yaitu pembina upacara. Pembina upacara dipimpin oleh pembina putra disebut Yanda, pembina putri disebut Bunda. Yang berikutnya perlengkapan. Perlengkapan upacara pramuka siaga yang pertama tiang bendera harus ada. Teks pembaca doa dan teks pembaca dwi dharma. Dan yang berikutnya, saudara sekalian, tata upacara pramuka siaga yaitu berbentuk lingkaran besar. Jadi, bentuk upacara pramuka siaga yaitu lingkaran besar. Saudara sekalian, inilah tata upacara pramuka siaga. Bentuknya lingkaran besar, terdiri dari ini anggota pramuka siaga. Ini anggota pramuka siaga, ya, berbentuk lingkaran. Ini mulai oleh sulung, yaitu dipimpin dengan cara mengucapkan misalkan begini, siaga, langsung peserta didik atau anggota berkumpul membuat lingkaran. Nah, setelah membuat lingkaran, ini bendera merah putih, ini yang hijau yaitu sulung, ini pembina yaitu Yanda atau Putra. Pertama-tama masuk memanggil Bunda, lapor Bunda, kata sulung. Upacara siap dilaksanakan. Bunda menjawab, laksanakan. Setelah melaksanakan seperti itu, Bunda memeriksa peserta yang ada di upacara buat lingkaran ini. Dan di belakangnya yaitu diikuti oleh sulung. Setelah itu langsung membentuk seperti ini. Nah, setelah membentuk seperti ini, langsung ada penghormatan kepada Bunda, yaitu oleh sulung. Kepada Bunda, hormat, gerak. Langsung sulung hormat, langsung kembali ke semula, kembali ke sikap sempurna. Tegak, gerak.
Nah, setelah itu bendera memasuki bendera. Langsung setelah itu bendera masuk ke lapangan tanpa tanpa aturan, langsung menghormat. Setelah itu langsung hormat. Nah, setelah itu langsung pembacaan Pancasila oleh Bunda. Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara sampai selesai. Langsung Dwi Dharma. Nah, setelah itu langsung istirahat di tempat oleh sulung. Istirahat di tempat, gerak. Apa yang digunakan? Apa yang dilakukan yaitu pembina upacara yang menyelenggarakan atau acara amanat. Amanat yang disampaikan pada upacara pagi ini, upacara pada hari itu yaitu materi yang akan disampaikan. Misalkan materi yang disampaikan pada hari ini yaitu misalnya bagaimana cara melipat pakaian dengan baik. Jadi itu yang seperti itu. Nah, setelah beres itu biasanya kata-kata yang digunakan oleh Bunda atau Yanda seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pada kesempatan ini Yanda akan memberikan materi tentang bagaimana cara melipat pakaian. Langsung diceritakan. Demikian yang Yanda sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Setelah itu langsung oleh sulung siap gerak tadi istirahatkan ya. Langsung pembacaan doa. Baik adik-adik semuanya untuk kelancaran materi ini kita baca doa dipersiapkan, baca doa selesai. Setelah itu langsung sulung menghampiri Bunda atau Yanda. Upacara telah dilaksanakan Bunda. Nah langsung Bunda atau Yanda, laporan selesai, silakan bubarkan. Kembali lagi ke sini. Setelah itu langsung kepada Bunda, hormat, gerak, tegak, gerak. Setelah itu Bunda atau Yanda meninggalkan. Seperti itu sudah beres. Nah, perhatikan tugas dari Yanda. Yang pertama, simak materi ini. Disimak ya, dipahami. Yang kedua, silakan materi ini ditulis dalam buku catatan, ditulis dulu. Setelah beres ditulis, langsung di-PDF-kan atau dipotongkan, dikirim secara personal melalui nomor WA Yanda seperti biasa ya. Dan setelah beres nanti ada jawaban, silakan di list di daftar hadir di pertemuan perkuliahan pada grup WA. Jadi sekali lagi simak dulu, setelah beres disimak, ditulis, di-PDF-kan ya, langsung dikirimkan secara personal. Setelah itu langsung dikirim ke WA Yanda. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertatap muka, tidak bertatap maya hari ini saja ya. Ya, demikian yang Yana sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Sukses buat adik-adik semuanya. Jaga kondisi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Pramuka.